Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang database dan manajemen informasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taufika Putri Dewi. Saya Sevilla Gita Sasongko. Perkenalkan, nama saya Siti Daniar Hamda. Saya Stefan Istanbul. Perkenalkan, nama saya Syahnal Hamida. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dan manajemen informasi. Jadi, database itu merupakan kumpulan data yang terorganisir secara sistematis, sehingga mudah untuk diakses, dikelola, dan juga diperbaharui. Database itu menyimpan informasi dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, di mana setiap baris itu mewakili satu catatan atau entitas, dan setiap kolom itu mewakili atribut dari entitas tersebut. Dengan menggunakan database, pengguna dapat menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data dengan efisien. Dan di slide kedua itu, di sini membahas tentang fungsi database dan manajemen informasi. Nah, yang pertama itu mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Terus juga yang kedua itu mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsentrasi data. Yang ketiga itu mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan menghapus data. Saya akan menjelaskan manfaat database dan manajemen informasi. Database dan manajemen informasi memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan organisasi seperti yang pertama, penyimpanan terstruktur. Data disimpan secara teratur dalam database dan memudahkan akses dalam pengelolaannya. Yang kedua, akses cepat. Pengguna dapat dengan mudah mengakses data tanpa mencari berkas fisik. Yang ketiga itu pengelolaan efisien. Data dapat diurutkan dan dikelola dengan lebih baik. Dan yang keempat, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan data. Selanjutnya ada masalah pada file tradisional. Yang pertama itu ada data rekognisi, yang kedua ketergantungan program data, yang ketiga itu kurangnya fleksibilitas, yang keempat sistem keamanan yang buruk, dan yang kelima kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Sistem manajemen database atau database management system adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, mengelola mereka secara efisiensi, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. DBMS bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan file data secara fisik. Ini saya akan menjelaskan tentang kapabilitas sistem manajemen database. DBMS memiliki kapabilitas definisi data atau data definition untuk menspesifikkan struktur konten database. Definisi data digunakan untuk membuat tabel database dan untuk mendefinisikan karakteristik valid pada setiap tabel. Informasi tentang database ini akan didokumentasikan dalam kamus data. Kamus data adalah file manual ataupun otomatis yang menyimpan definisi-definisi elemen data berikut karakteristik mereka. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan database dan manajemen informasi. Setelah kita mengetahui tentang kapabilitas sistem manajemen database, sekarang kita akan beralih kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang aplikasi data mining dalam kegiatan bisnis. Pada bagian ini kita akan mengetahui bahwa bagaimana aplikasi data mining itu dapat berperan dalam kegiatan bisnis. Bahwa yang pertama kita akan membahas tentang sales atau marketing. Bahwa pada dasarnya market basket analysis yang menggunakan data mining yaitu dipergunakan untuk mengidentifikasi data pembelian pelanggan dan memberikan informasi tentang produk apa yang sering dibeli oleh pelanggan itu sendiri. Bahwa pada dasarnya perusahaan akan menghimpun data tersebut yang kemudian akan dikolaborasikan dengan tindakan-tindakan yang lebih lanjut sehingga akan memperoleh data-data yang telah dianalisis tentang pembelian yang dilakukan oleh pelanggan secara terus-menerus, atau juga kita bisa dapat menyebutnya secara sering ataupun berulang kali. Kemudian kita akan mengetahui bahwa pada bagian ini aplikasi data mining itu dapat membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan tata letak
pada bagian barang ataupun jasa yang kita perdagangkan. Itu sudah tentu bahwa dengan melakukan analisis dari data-data yang telah dihimpun itu, perusahaan akan mencoba memahami bahwa kebutuhan apa yang akan diperjualbelikan oleh perusahaan, sehingga pada dasarnya perusahaan akan memberikan produk-produk yang memang dibutuhkan secara berulang kali oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian kita akan bergeser pada pembahasan kedua, yaitu tentang banking atau finance. Pada bagian ini, analisis loyalitas pelanggan itu tentunya sangat dibutuhkan dan juga sangat penting dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan haruslah dapat mengkaji bagaimana loyalitas pelanggan dalam membeli produk yang ditawarkan. Data seperti frekuensi pembelian, nilai total pembelian, dan waktu pembelian terakhir dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan nilai yang relatif, sehingga kemudian pada akhirnya perusahaan akan dapat memperoleh conclusion bahwa hal-hal yang demikianlah yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sehingga jika adanya sebuah trouble ataupun masalah-masalah yang dapat dihadapkan pada perusahaan, dengan melakukan pengkajian dan penghimpunan data ini, perusahaan dapat melakukan solve yang tepat dan terukur. Bahwa pada dasarnya nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat loyalitas yang lebih tinggi pula yang ditunjukkan oleh pelanggan. Dengan demikian kita telah mengetahui bahwa aplikasi data mining sangatlah krusial dan sangatlah dibutuhkan dalam kepentingan kegiatan bisnis yang diperuntukkan kepada perusahaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Dengan melakukan penghimpunan data, dengan melakukan pengkajian, dan juga melakukan kolaborasi kerja-kerja yang tepat dan terukur, perusahaan dapat melakukan sebuah langkah yang tepat dalam men-treat pelanggannya secara baik. Dengan demikian kita telah sampai kepada bagian yang terakhir pada pembahasan kita kali ini. Dengan demikian kelompok kami boleh menyimpulkan bahwa database dan manajemen informasi memanglah sangat penting dan sangat krusial untuk diperdalam dan juga untuk dibahas, sehingga perusahaan yang bergerak dalam kegiatan bisnis dapat memiliki pondasi yang cukup kuat dan juga memiliki prospek-prospek dan juga langkah-langkah yang terukur, sehingga dalam kinerja-kinerjanya perusahaan dapat mencapai target-target yang telah dicanangkan sebelumnya. Bahwa database itu sendiri menyimpan data yang secara terstruktur dan terintegrasi untuk dapat diakses, dan pengelolaannya dapat dilakukan secara mudah. Dengan manajemen informasi yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi yang baik, informasi yang diberikan pun akan dikelola sebagai langkah pengambilan keputusan yang tepat dan terukur. Dengan menggunakan hal-hal tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya dalam pengambilan keputusan, dan tentunya adanya daya saing di dunia bisnis. Dengan demikian, database memanglah sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan secara krusial untuk dipergunakan dalam kegiatan bisnis. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami boleh memaparkan dan menjelaskan tentang database dan manajemen informasi. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami tentunya sangat terbuka dalam
menerima saran dan kritik. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.